Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Lesdianto dengan NIM 243030303005 dari jurusan akuntansi Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas contoh model penelitian menggunakan variabel independen dan sebuah variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas atau X yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas produk. X1 adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Layanan X2 tingkat layanan yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunanya. Variabel dependen atau variabel terikat atau Y yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepuasan konsumen atau Y tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya. Pilih open, lalu masukin datanya, terus kita lanjut masukin Excel, lalu kita masukin data tabulasinya. Terus inilah hasil dari datanya tadi. Lalu kita pencet analyze, terus kita pilih correlate, terus kita pilih depend correction, lalu kita Ctrl A, terus kita masukkan data-datanya ke tabel independennya, lalu kita pencet OK, dan inilah hasil dari data-datanya. Ini langsung pada tabel hasil uji validitas di atas, nilai R hitung atau corrected item total correlation indikator X1,1 sama dengan 0,585 lebih dari R tabel atau 0,197, maka disimpulkan bahwa indikator X1,1 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel nilai R hitung atau corrected item total correlation indikator X1,2 sama dengan 0,742 lebih dari R tabel atau 0,197, maka disimpulkan bahwa indikator X1,2 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Demikian juga nilai R hitung, corrected item, total correction, indikator-indikator lainnya semuanya lebih dari 0,197 berarti valid. Bila ada indikator yang tidak valid, maka indikator tersebut harus dihapus. Pada tabel hasil uji validitas di atas, nilai R atau corrected item total correlation indikator X1,1 sama dengan 0,585 lebih dari L tabel atau 0,197, maka disimpulkan bahwa indikator X1,1 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel nilai R hitung atau corrected item total correlation indikator X1,2 sama dengan 0,742 lebih dari R tabel atau 0,197, maka disimpulkan bahwa indikator X1,2 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Demikian juga nilai R hitung atau corrected item total correlation indikator-indikator lainnya semuanya lebih dari 0,197 berarti valid. Bila ada indikator yang tidak valid, maka indikator tersebut harus dihapus. Selanjutnya kita masuk ke uji
reliabilitas. Kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, lalu kita pilih reliabilitas analytic. Terus kita Ctrl A, masukkan data-datanya ke tabel independennya. Lama banget di bagian 60 ini tadi. Lalu kita pilih analyze, terus kita pilih scale, pilih reliability analysis, terus kita masukkan data-datanya ke tabel independen. Langsung aja kita Ctrl A untuk masukin semua data-datanya. Lalu untuk modelnya kita tetap di alpha. Terus kita pencet oke, lalu dapatlah hasil dari datanya. Hasil perhitungan uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa instrumen untuk X1 memiliki angka reliabilitas yang sangat tinggi atau Cronbach's alpha sama dengan 0,850 karena menurut Nunley pada tahun 1967 dan Hinkel pada tahun 2004 ataupun indeks yang biasa digunakan dalam penelitian sosial apabila angka Cronbach's alpha di atas 0,60 menunjukkan bahwa konstruk atau variabel adalah reliable. Uji reliabilitas dan validitas variabel X2 dan Y dilakukan dengan cara yang sama dengan cara di atas dan tidak dijelaskan lagi di sini. Hasilnya uji instrumen untuk X2 dan Y reliable dan semua indikator untuk X2 dan Y valid. Regression, lalu kita pilih linear. Lihat di sini data-datanya, lalu kita masukin datanya, masukin kepuasan Y dan masukin produk X1. Duh, cepatan anjir. Baik, kita pilih analyze, terus kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Lalu di sini terlihat data-datanya, terus kita masukkan yang kepuasan Y, lalu kita masukkan juga yang produk X1 dan masukkan layanan X2, lalu kita pilih statistik. Terus kita pilih collinearity diagnostic, lalu kita pencet oke. Terus kita pilih pH, lalu kita masukkan Crescit, terus masukkan Curie, lalu histogramnya kita centang, terus kita pilih Optics next, lalu kita pencet oke. Kita lihatlah di sini data-data dari uji normalitas tadi. Diagram ini kada dibilang nggak, Cok? Usah. Tunggu tabel kedua. Itu sudah tabel kedua lah. Ini. Regression, terus kita pilih linear, terus kita pilih shape, lalu kita lanjut pilih standar, terus kita pilih next, lalu kita pencet oke. Dan inilah hasil dari cuma uji normalitas tadi. Siapa tuh, udah lo itu.
Pada tabel di atas nilai sig sama dengan 0,200 lebih dari 0,05 sehingga HO tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi. Pada tabel di atas nilai sig sama dengan 0,200 lebih dari 0,5 sehingga HO tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi normal. Jika ternyata data residual tidak berdistribusi normal, maka transformasi atau penghapusan nilai outlier merupakan pilihan untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Baik, kita langsung pilih analyze, terus kita pilih compress means, lalu kita pilih means, dan dilihat sini dari data-data dari uji heteroksiditas. Terus kita masukkan kepuasan Y, masukkan produk X1, terus option, lalu kita pilih means, lalu kita pencet OK, dan dapatlah hasil dari uji heterosiditas tadi. Terus apa ini, Cok? Bunda kayak gini? Bacanya bisa lanjut. Penutup sudah di ujung kok. Belum, masih di pertengahan, Cok. Anjing. Nah, Dari pertengahan, Cok. 2 kali yang benyani. Sekali ya. Udah ini, Cok. Ya habis itu jelasin. Langsung jelasin ya. Jelasin ya. Ini nah. Yang ini loh penghibrid yang jika Ini probabilitasnya atau nilai sig lebih dari 0,05 maka HO tidak ditolak. Jika probabilitasnya nilai sig kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusannya pada tabel di atas nilai sig variabel X1 dan X2 adalah 0,658 dan 0,516, di mana keduanya lebih dari 0,05 sehingga HO tidak ditolak, yang berarti tidak terjadi heteroscediticitas pada variabel X1 dan X2. Karena penelitian ini apa, Cok? Itu. Langsung kan? Ada, Cok. Yang karena ini kah? Iya. Karena penelitian ini menggunakan data survei atau cross section, bukan data runtut waktu time series, maka uji autokorelasi tidak wajib dilakukan. Oleh karena itu, uji asumsi klasik cukup sampai normalitas, multikolneritas, dan heterodastisitas saja, karena 3 uji ini sudah relevan untuk memastikan model regresi valid. Terima kasih. Video gue belum